Shalom, selamat pagi, puji Tuhan. Saya percaya bahwa setiap hari kita akan mengalami kasih sayang dan kemurahan Allah di mana tidak akan pernah berubah. Sekalipun mungkin situasi kita rasanya banyak perubahan, tetapi yakin dan percaya kasih Tuhan akan Dia nyatakan lewat kebenaran firman Tuhan yang sama-sama akan kita baca pada pagi hari ini. Maleakhi 1 ayatnya yang pertama, ucapan ilahi firman Tuhan kepada Israel dengan perantaraan Maleakhi. Bapak Ibu Saudara sekalian, Maleakhi artinya utusan, ya. Utusan siapa? Maleakhi adalah utusan Allah, menyambung lidah Allah untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati Allah bagi orang-orang Israel, bagi umat-umat Tuhan saat itu. Ketika Maleakhi menyadari dirinya sebagai utusan Allah, dia tetap datang kepada orang Israel tanpa ada satu perubahan motivasi, tanpa ada satu agenda tertentu, di mana itu dia lakukan untuk keuntungan dirinya sendiri. Tapi benar-benar dengan satu ketulusan dia menyampaikan apa yang menjadi isi hati Allah, ya. Apa yang Allah sampaikan sebagai utusan, sebagai perantara, itu yang dia sampaikan. Ketika berbicara satu ketulusan dalam kehidupan kita, baik dalam lingkungan di mana kita berada, sebagai anak sekolah, sebagai karyawan, sebagai bapak rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga, sebagai pemimpin. Ketika berbicara satu ketulusan, ada tindakan yang kita lakukan, ada hal-hal yang harus kita kerjakan. Bahkan kadangkala untuk tetap hidup dalam satu ketulusan, rasanya ketika kita tetap berada dalam satu ketulusan, apa yang kita terima tidak sama dengan seperti pengorbanan yang sudah kita lakukan untuk tetap menjadi orang-orang yang tulus. Bapak Ibu Saudara sekalian, Israel ketika mereka ada dalam pembuangan, mereka kembali ingat cinta Tuhan. Saudara tahu ya, ketika berada dalam pembuangan di mana sebagai seorang budak, sebagai tawanan, sebagai orang-orang yang tidak punya hak untuk mendapatkan apa yang menjadi haknya, ketika sudah melakukan kewajiban, kita bisa berontak ketika kita merasa, loh kenapa hak saya tidak saya dapatkan? Potensi diri, apa yang mereka bisa kembangkan dalam dirinya, tidak bisa mereka lakukan. Karena apa? Mereka adalah tawanan di Babel. Karena kasih sayang Allah yang tulus, Allah buat supaya mereka bisa keluar dari tempat pembuangan, hidup sebagai orang-orang yang bebas. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita lihat dalam Maleakhi ini, Allah menegur, Allah mengutus Maleakhi untuk menyampaikan niat tulusnya Allah. Ya, Allah begitu mengasihi Israel dan Allah memakai Maleakhi sebagai seorang utusan. Maleakhi pun dengan ketulusan menyampaikan kepada orang Israel. Kenapa Bapak Ibu Saudara sekalian? Ketika mereka keluar dari pembuangan, kasih mereka kepada Allah sudah tidak tulus lagi. Terjadi satu perubahan sikap. Kenapa bisa terjadi? Karena situasi saat itu mereka mulai kawin campur Bapak Ibu. Dan ternyata ketika mereka kawin dengan orang-orang yang ada di luar, orang-orang non-Yahudi, mereka kemudian terbawa kepada penyembahan berhala. Pengorbanan mereka, persembahan mereka tidak lagi tulus kepada Allah. Sudah mulai ada untung rugi yang mereka lakukan dalam sikap mereka. Makanya dalam Maleakhi 1 ayat yang ke-13 dikatakan, kamu berkata, lihat alangkah susah payahnya, dan kamu menyusahkan aku, firman Tuhan semesta alam. Kamu membawa binatang yang dirampas, binatang yang timpang dan binatang yang sakit. Kamu membawanya sebagai persembahan. Akan berkenankah aku menerimanya dari tanganmu, firman Tuhan. Jadi persembahan mereka, perpuluhan mereka itu sudah tidak tulus lagi. Ada trik-trik tertentu, ada hal-hal yang mereka mulai potong, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kenapa? Seseorang bisa berubah menjadi orang yang tadinya tulus, bisa menjadi tidak tulus lagi. Mungkin ada satu lingkungan yang membawa kita, yang mendorong kita, kita berpikir kalau saya tetap tulus, saya menjadi orang yang dirugikan. Kalau saya tulus, rasanya kok semuanya menjadi orang-orang yang memberontak kepada saya, yang menyerang kepada saya. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, satu contoh di mana dalam perjalanan hidupnya, dia tetap tulus walaupun berada di masa yang sulit. Bapak Ibu mungkin pernah ingat dan pernah tahu dan pernah mendengar satu pribadi yang bernama Rut. Firman Tuhan berkata dalam Rut 1 ayatnya yang ke-14 berkata,
Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Ayat yang ke-15, berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Ayat 16, tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Bapak Ibu, saudara bisa perhatikan. Rut, dia tetap punya hati yang tulus mengikuti mertuanya Naomi. Naomi berkata, saat ini kondisiku aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Aku tidak bisa menghidupimu Rut, aku gak punya sesuatu yang bisa aku berikan kepadamu. Ketika saat itu, ipar-iparnya Rut, anak mantunya Naomi, mereka memilih meninggalkan Naomi. Karena mereka melihat tidak ada keuntungan yang bisa mereka dapatkan dari Naomi. Tadinya mereka tulus mengikuti Naomi karena mereka lihat bahwa situasinya mendukung. Tapi ketika situasinya sudah tidak mendukung, dan kalau dilihat kan normal ya bagi mantu-mantunya Naomi untuk meninggalkan Naomi. Bapak Ibu Saudara sekalian, kadangkala situasi bisa mendorong kita menjadi orang-orang yang tidak tulus di tengah-tengah masa yang ada. Tekanan, tantangan, kesulitan. Tapi kalau kita mau tetap menjadi pribadi sebagai utusan-utusan Allah, seperti Maleakhi, dengan tulus kita mau menyampaikan cinta Allah, dengan tulus kita menyampaikan kasih Allah yang tidak pernah berubah, yang mau menyelamatkan. Dan bagaimanakah firman Tuhan juga mendorong saya dan saudara, mari kita mau jadi seperti Rut. Lingkungan rasanya tidak mendukung dia untuk tetap tulus mengikuti Naomi, walaupun dia berada dalam kesulitan. Walaupun rasanya saat itu dia tidak punya harapan dalam hidupnya. Suaminya udah meninggal, Naomi juga sudah tidak punya apa-apa. Tetapi saudara perhatikan, ketika seorang punya hati yang tulus dalam pengiringannya kepada Allah, meskipun di dunia yang semakin hari datang dalam kesukaran, dia tetap bisa berkata kepada Tuhan, bahkan kepada orang-orang yang ada sekitar kita. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Amin. Dan saudara bisa melihat bagaimana Rut bisa menikmati berkat yang luar biasa di dalam perjalanannya. Karena dia tetap hidup tulus. Tetap tulus di keadaan yang tidak menguntungkan. Mungkin sulit Bapak Ibu. Tapi kita tetap bisa menjadi orang-orang sebagai utusan-utusannya Allah di tengah-tengah dunia yang mungkin ada dalam kegelapan. Kita tetap bisa bersikap tulus seperti Maleakhi yang menyampaikan isi hati Tuhan buat bangsa Israel. Kenapa? Karena kita tidak pernah sendiri, ya. Ada Roh Kudus yang akan menuntun kita, mengingatkan kita, memampukan kita untuk tetap menjadi pribadi-pribadi yang tulus. Walau mungkin orang-orang di sekitar kita tidak bersikap tulus ketika mereka ada dalam hidup kita. Ketika mereka mendatangi kita, ketika mereka melakukan hubungan apapun dengan kita. Percayalah, ketulusanmu tidak akan pernah sia-sia. Karena Tuhan yang akan menjadi sandaranmu, menjadi penghiburanmu, menjadi kekuatanmu untuk tetap bersikap tulus di dalam kehidupanmu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa Allah begitu tulus mencintai kami, mengasihi kami. Bahkan ketika kami masih adalah orang-orang yang berdosa. Dan kami bersyukur ketika Engkau memanggil kami untuk menjadi utusan-Mu di tengah dunia. Bawalah kami Tuhan tetap ada dalam ketulusan hati. Motivasi kami benar Tuhan. Karena Engkau adalah sumber sukacita kami. Memberkati bangsa dan negara kami. Memberkati gereja Tuhan. Menyembuhkan yang sakit. Menghibur yang terluka. Karena kami tahu Engkau sumber segala-galanya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah mencintai kami. Kami mengucap syukur buat hari-hari ini. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.